Komisi 2 DPR dorong kebijakan transisi jamin nasib jutaan tenaga honorer. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya, agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang menerima informasi dari channel kami. Komisi 2 DPR RI menilai perlunya penerapan kebijakan transisi usai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diundangkan pada tanggal 31 Oktober lalu. Apalagi, tenaga honorer resmi akan dihapus pada akhir 2024 setelah UU itu berlaku. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, penataan ASN dan tenaga honorer diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023. Dalam hal tenaga honorer, penting diberlakukannya beberapa kebijakan transisi agar penataannya dapat berjalan dengan efektif sehingga nasib tenaga honorer semakin terjamin, kata anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera dalam keterangannya Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Salah satu hal krusial yang diatur dalam UU ASN yang baru menyangkut penataan tenaga kerja non-ASN alias tenaga honorer. Selain itu, dalam UU tersebut juga menetapkan batas waktu hingga Desember tahun 2024 untuk penataan tenaga honorer, yang tidak boleh dipecat meski status honorer nantinya akan dihapuskan. Mardani menekankan, adanya pendataan yang teliti terhadap tenaga honorer, sehingga status kepegawaian mereka akan tetap terjamin saat penghapusan tenaga honorer dilakukan. Menurutnya, itu perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk lamanya pegawai tersebut bekerja hingga peningkatan kesejahteraan ex-tenaga honorer. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mengolah data 2,3 juta tenaga honorer untuk dinilai mana yang memenuhi syarat menjadi PPPK atau CPNS. Kebijakan transisi diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan status tenaga honorer tidak merugikan mereka yang telah mengabdi lama. Karena ini adalah amanat dari UU ASN yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, ucap Mardani. Perjelas proses transisi para tenaga honorer ini. Jangan sampai karena miss di masalah teknis, nasib mereka jadi tidak jelas, tambahnya. Mardani menambahkan, kebijakan penghapusan tenaga honorer harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan posisi bagi mereka yang sebelumnya merupakan tenaga honorer. Ia mengingatkan, pemerintah harus menyiapkan tempat kerja baru bagi mantan pegawai honorer. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer tidak akan mengganggu pelayanan publik akibat kurangnya personel memadai untuk menangani tugas-tugas yang sebelumnya mereka kerjakan, ujarnya. Mengenai nasib tenaga honorer, UU ASN mengamanatkan dibuatnya peraturan pelaksana paling lama 6 bulan terhitung sejak UU diundangkan. Aturan teknis ini harus pro terhadap para tenaga honorer. Dengan begitu, nasib mereka menjadi terjamin saat kebijakan penghapusan tenaga honorer berlaku. Apabila sampai akhir 2024 ada yang belum memiliki kepastian tempat kerja baru, maka hal itu harus diatur dalam kebijakan transisi, papar Mardani. Mardani juga mengingatkan pemerintah untuk mendahulukan opsi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diambil dari tenaga honorer. Ia berkata, pemerintah bisa mengisi kebutuhan PPPK sesuai spesifikasi tenaga honorer atau bidang pengalamannya bekerja selama ini. Ditambah juga dengan pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga honorer agar dapat memenuhi kualifikasi terhadap penempatan para tenaga honorer, baik sebagai PNS maupun PPPK, ujarnya.